Rama. Yes, betul banget. Dan untuk flight path-nya bisa kita sama-sama lihat itu lebih condong mengarah ke bagian selatan dari Miramar. Ada dari bagian Puerto Paraiso menuju ke bagian bawah sedikit dari Monte Nuevo. Yap, ini dia untuk kondisi flight path yang memang sangat pelit. Dan apakah dengan solo match atau individual match ini bakal membuat cukup banyak tim turun di bagian LL. Karena LL bisa dibilang kota yang cukup luas dan sangat cukup kalau misalkan mau ada yang tubrukan di bagian sana. Tapi LL kosong. Gak ada yang turun di bagian LL, hanya ada Genpos kayaknya yang bermain. Itu pun di pinggiran LL, tidak bermain di tengah LL. Wow, berarti cukup banyak atlet yang menghindari bagian kota-kota besar karena mungkin sulit untuk bisa dikontrol seorang diri oleh satu individu. Untuk mereka turun di kota yang begitu besar, begitu banyak sisi-sisi yang harus bisa dimainkan. Begitu banyak surprising attack pastinya kalau misalkan mereka turun di bagian kota yang cukup besar, banyak banget bangunannya seperti halnya LL, dan banyak banget tim-tim yang mereka cenderung mengambil ke bagian-bagian scrappingan yang ada di Miramar. Ya betul, jadi buat teman-teman nih, jangan lupa untuk didukung atlet-atlet Indonesia. Satu like, satu doa. Let's go, tambahin lagi like-nya. Yang nonton ramai tidak mungkin kalau like-nya tidak ramai. Ini udah 34.000 like. Kita tembusin, kalau bisa tembus 100.000 like. Ya, anggaplah satu like itu adalah satu doa. Udah gitu kalian doain lagi yang banyak biar Indonesia bisa mendapatkan prestasi yang bagus untuk di SEA Games kali ini. Ini baru di match yang kedua, dan kalau kita perhatikan tadi atlet dari Indonesia masih terjebak di halaman yang kedua atau bahkan di halaman yang ketiga karena baru ada Jaden dan juga Genfos yang masuk di halaman pertama dari 20 atlet. Jaden dengan total 11 total poin dan Genfos dengan 11 total poin untuk individual match di game yang pertama tadi. Yes, betul. Dan nampak kita akan dibuat terkejut juga dengan gameplay dari beberapa atlet dari Filipina sudah mulai mendapatkan first blood-nya juga. Dan kali ini dari Brunel yang juga cukup kesulitan dibuat posisinya oleh tim Kamboja dari seorang Jisoo yang udah mulai memberikan beberapa damage yang begitu mendalam ke satu player dari tim Brunei. Dan untungnya masih bisa backup sedikit, masih bisa disengage, dan nampaknya Jisoo belum mengetahui kalau misalkan satu atlet yang diburunya itu udah jauh meninggalkan posisi dirinya. Betul, itu Galaxy kayaknya udah keluar galaksi lain ya, udah nggak bakal ketemuan lagi sama Jisoo. Lo tau nggak Win, ini namanya Jisoo karena dia bukan berasal dari Korea. Kalau di Korea namanya jadi Park Jisoo. Ya, sangat trik Ah, sekali ya Blackpink. saudara-saudara. Nice try bro, nice try ya. Oke, kita bakal berpindah menuju ke arah Filipina. Kali ini ada Rankit yang terpantau dan kita melihat Jaden lagi untuk early game. Bertemu dengan perwakilan dari Laos, sudah mulai ada tembakan dan ada granat yang dilemparkan oleh Jaden menuju ke arah balik sebuah bukit. Namun sepertinya Laos berpindah tempat supaya tidak terprediksi oleh seorang Jaden. Yes, betul. Ternyata Porza yang ditargetkan sedari tadi posisinya oleh seorang Jaden. Jaden berbekal dengan Scar L, sementara dari Porza sudah mulai memiliki M4 juga di tangannya. Dan kali ini berusaha untuk mendapatkan area yang lebih tinggi lagi. High ground control akan coba dimainkan nampaknya oleh seorang Porza untuk bisa ngelock lagi angle Aduh, seorang Jaden. Udah mulai semakin terhimpit lagi posisi dari seorang Jaden. gue gak demen sih ngeliat posisi kayak gini. Masalahnya Jaden bener-bener kejebak banget di bagian sebuah shake. Ini punggungnya kelihatan, tembakan diberikan, tapi Jaden keluar dari arah shake-nya, mendapatkan sedikit tempat yang lebih nyaman lagi. Dan gue berharap, entah kenapa gue berharap ada orang, ada third party yang join untuk nembakin Porza dari balik gundukan yang lain lagi. Ya, saya betul. Dan sekarang nampaknya dari Jaden juga sudah mulai keluar dari satu shake yang kecil, berusaha untuk memancing mungkin pergerakan. Oke, ada tembakan yang diberikan oleh seorang Porza tentunya tadi. Namun sepertinya dari Porza juga bakal berpindah ke tempat yang lebih aman lagi. Dia masih mencari tempat-tempat lain lagi. Dan ada Ferrari di bagian lain yang bisa saja memberikan tekanan menuju ke Red Face. Tapi Red Face tahu ada Ferrari di bagian sana. Tembakan di bagian belakang dan Ferrari cukup low HP. Dan itu dia poin pertama untuk Red Face. Sudah berhasil untuk mengamankan poin pertama, membayar ketertinggalan seorang Red Face di game yang pertama tadi. Tapi kali ini Porza, kembali lagi kita melihat Porza dan juga Jaden, di mana fight ini masih belum selesai karena Porza sudah mulai berpindah tempat ke tempat lain lagi untuk membingungkan seorang Jaden. Dan apakah Windy sudah mulai terhubung lagi? Halo Windy.
Yes, betul Kak Pasta. Maspol Dan sudah kali ini kita terhubung lihat lagi ya. kembali dari Forza yang dari tadi juga nampaknya masih berusaha untuk mendapatkan 1 poin pertamanya untuk masuk ke bagian depan, di mana Jaden masih diamati terus-terusan gerak-geriknya, bahkan dari Jaden juga nampaknya semakin lebih berhati-hati lagi meningkatkan awareness-nya karena begitu banyak posisi ataupun sisi yang harus bisa dijaga oleh seorang Jaden. Ya betul, tapi seenggaknya kita sudah disuguhkan dengan sebuah poin yang dikumpulkan oleh seorang Red Face, sedikit membayar apa yang dia lakukan tadi, sementara Jaden masih memancing tembakan dari seorang Forza. Sudah mulai muncul tembakan, namun kali ini Forza posisinya sudah mulai kelihatan karena sudah memberikan tembakan menuju ke arah seorang Jaden. Tapi lagi dan lagi masih belum mampu untuk memberikan sedikit damage yang menuju ke arah seorang Jaden. Tapi Jaden kalau kita perhatikan, defensifnya benar-benar buruk kali ini karena tidak punya pelindung kepala, tidak punya helm. Untuk seorang Jaden kalau kena tembak kayaknya bisa langsung knock sih. Iya sih, betul banget, karena mereka nggak dikasih waktu untuk mereka bisa memperluas lagi area lootingan Pindah mereka, lagi dia. area jangkauan mereka, dan bahkan sekarang kita bisa lihat juga dari bagian aset di bagian bawah itu ada total elimination, di mana posisi pertama paling banyak tetap dari Stone untuk game yang pertama dengan 7 poin elimination yang dia bekukan seorang diri untuk 1 game. Ya betul, kita masih menunggu juga untuk fight-fight lain lagi nih, kayak bakal jadi long fight sih. Ini dalam zona nggak sih? Kalau ngelihat dari kamera drone-nya, ini kayaknya di dalam zona ya. Untuk zona yang pertama, nggak akan pindah. Dan di bagian lain, Genfos lagi-lagi mendapatkan sebuah elimination. Kali ini mendapatkan Forge dari Vietnam. Hilang satu atlet dari Vietnam kali ini. Ya, saya betul banget, dan bertambah lagi pundi-pundi poin untuk tim Indonesia, dan nampaknya Thailand dari Mr. Five juga bertemu dengan bagian lainnya, kontender lainnya, dan sekarang bahkan coba akan diburu lagi-lagi sesama dari satu negara, Thailand. Nuzi yang ditargetkan dari Mr. Five dengan M249 yang ditembakkan, tapi untungnya Nuzi masih bisa meloloskan dirinya dari cengkraman seorang Mr. Five. Ya betul, berhasil lolos tadi. Mr. Five belum mendapatkan poin pertamanya. Nuzi juga bakal berfokus untuk berpindah ke tempat yang lebih aman lagi. Ini Stun belum kelihatan lagi ya. Ini kalau diingat-ingat ya, kalian pasti ingat banget momen-momen Stun memberikan gangguan ke arah tim-tim Indonesia pada masanya. Waktu dia ada di Mega, terus dia pindah ke mid juga masih nyusahin. Dan saat ini dia ada di Vampire, belum berpindah tim lagi. Tapi dia menjadi salah satu perwakilan dari Thailand untuk memperjuangkan Thailand di SEA Games Vietnam 2021 untuk SEA Games yang ke-31. Yes, betul. Dan tentunya pertandingan untuk game yang kedua juga masih berlanjut. Di bagian utara ataupun di bagian outer circle-nya masih ada beberapa atlet yang tertahan, seperti halnya Potato yang mengambil sisi bagian sebelah kanan dari Miramar. Dia masih mengisi di bagian El Azhar. Mungkin baru kali ini akan coba untuk dilakukan lagi beberapa movement, tapi kita lagi-lagi bergeser lagi ke hal yang tidak kita inginkan, di mana Jaden masih di lock juga nampaknya posisinya terus-terusan oleh atlet dari Laos. Ini kayaknya bakal lama deh. Kalau kita ngelihat tadi Irengel ya, jujur tadi Irengel agak cepet fight-nya. Karena circle ke-7 itu udah tinggal 6 atau 5 atlet. Atau bahkan di circle ke-6 udah sedikit banget atlet yang tersisa. Tapi kalau kita lihat sekarang, baru 2 atlet yang dipulangkan ke arah lobby dan dua-duanya adalah atlet dari Vietnam. Iya, iya betul banget, dan sekarang kita masih bisa melihat juga di bagian map yang udah mulai dibesarkan juga. Kali ini di bagian utara udah mulai ada beberapa tim yang bergerak juga dari Myanmar, dari Ozone juga masih mengambil sisi paling utara Miramar itu sendiri. Dan akhirnya Jaden sudah bisa keluar karena mungkin dia mendengar vehicle yang dipergunakan oleh Forza udah mulai meninggalkan posisinya saat ini. Ya, betul. Forza kayaknya tahu kalau yang dilakukan adalah wasting time karena dia butuh bergerak masuk ke dalam zona juga. Berpindah menuju ke arah POV dari pemain Vietnam yang lainnya lagi. Frankie kali ini dengan baginya, dan di arah lain satu pemain dipulangkan ke arah lobby. Sepertinya pemain dari Malaysia tadi dipulangkannya sama Blue Zone. Apakah efek tembakan dari atlet lain terus dia low HP, nggak ada timing untuk healing, jadi dia pulang ke lobby, atau karena dia nggak punya healing, lootingannya jauh dan dia dipulangkan oleh Blue Zone? Mungkin bisa terjadi, dan kali ini mungkin yang terjadi ada pertemuan juga dari Thailand. Stone lagi-lagi juga sudah mulai sorot dengan kamera kali ini, berusaha untuk memberikan lagi beberapa permainan luar biasa dari game yang pertama dari tim Myanmar yang kali ini dipantau akan coba di lock terus posisinya oleh seorang Stone dari Thailand. Ini enak banget sih kalau kita lihat lootingannya Stone, tapi sepertinya pergerakan lain terjadi di sisi lain juga, di mana kali ini Vicoy sudah mulai melihat satu pergerakan dari tim Malaysia bergerak di bagian overground dengan menggunakan Tayo. Belum berhasil mendapatkan sebuah knockdown, tapi granat sudah mulai dimasak kali ini. Cukup matang sepertinya masakan granat. Melihat pergerakan dari seorang pemain
sudah mulai terpantau. Marnet di bagian, Myanmar, bukan Malaysia. Tapi pemain dari Myanmar yang sudah mulai terpantau juga. Splash damage-nya masuk, masih bisa bersembunyi di balik sebuah gerakan wall dari Vicoy. Bermain dengan begitu sabar, smoke membutakan pandangan dari Vicoy dan masih bisa tenang dia kembali lagi masuk ke arah dalam untuk melakukan healing. Cias betul, dan sementara Smoke juga sudah dimainkan, tapi di bagian luar yang benar-benar terbuka. Stone lagi-lagi mendapatkan bangsanya, satu knockdown bahkan dicari yang kedua kalinya. Tim Myanmar kali ini juga akan diburu habis-habisan oleh seorang Stone granat. Sudah berkokang dilontarkan, melambungkan ke bagian depan, cukup jauh granat dari seorang Stone, dan dari OneSec terkena beberapa explosionnya, dan akhirnya di follow juga dengan dan Stone lagi-lagi akan coba bermainkan granatnya, dilontarkan, dilambungkan cukup jauh. Mampukah bisa menjangkau posisi OneSec tapi masih meletup di bagian udara? Masih meletup menjadi sebuah kembang api, tapi vehicle terlihat di bagian belakang dan Stun dengan granat yang ketiga atau yang keempat dilemparkan kembali namun masih belum mampu untuk mendapatkan sebuah finishing point. Dan kali ini Stun bermain lebih objektif sepertinya untuk mengamankan jalur supaya dia bisa masuk ke dalam zona. Sementara OneSec bertahan dan kita bakal berpindah berbicara seorang Stalker dan ini dia. Beckham berhasil mendapatkan satu pemain, poin pertama untuk Beckham dari Laos. Ya, betul. Dan kita bisa melihat juga masih ada beberapa atlet yang masih komplit dengan ke-6 perwakilan mereka. Dan kita akhirnya melihat POV dari Jaden yang dari awal tadi dia di-lock benar-benar banget posisinya oleh tim Laos. Kali ini bisa meloloskan dirinya dan masih bisa survive, masih bisa bertahan, dan masih bisa melangkah lagi ke bagian dari Pekado. Yap, betul. Ini dia pergerakan demi pergerakan yang dibangun oleh atlet-atlet Indonesia. Jaden benar-benar bergerak dengan sangat sabar seperti yang dilakukan oleh seorang Gatani juga. Cukup berdekatan ternyata. Sudah mulai ada pandangan tadi dari arah Gatani untuk memantau keberadaan dari satu atlet Indonesia, Red Face, yang masih bersembunyi di sebuah area compound. Yes, betul. Dan sekarang giliran dari Gatani yang meningkatkan awareness-nya juga akan coba dibuka dengan red dot-nya. Masih terbatas mungkin kali-kali yang dimiliki oleh Gatani, dan dari segi resort juga dia masih kurang banget dari segi healing-healingan. Dan kita kira melihat juga di Red Face yang di awal dia berhasil bisa memecah telur pertamanya untuk mendapatkan satu poin elimination untuk masuk ke dalam dirinya. Yap, masih bersabar kayaknya untuk kedua atlet tersebut. Jadi kita bakal memantau pergerakan dari atlet lainnya. Di mana OneSec dan juga Stun yang masih saling menahan di bagian blue zone, dan Stun dia memilih jalur lain lagi, tapi Frankie di bagian lain sudah mulai melihat pergerakan dari arah high ground. Tembakan diberikan dan mencicil HP dari atlet tersebut, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah confirm elimination. Yes, betul. Dan nampaknya Frankie juga nggak mau terlalu membuang-buang waktu yang cukup lama. Tapi posisi dari bagian dalam Pekado, oh no, satu player ataupun satu perwakilan dari Indonesia, Jaden, dipaksa pulang oleh Yuhai dari tim Malaysia. Nice try untuk seorang Jaya, dia pulang ke arah lobby di menit ke-13, hilang satu atlet Indonesia, dan ternyata circle-nya lebih mencondongkan dirinya ke arah sekitar Cumacera. Pada sekarang bahkan dengan M249 yang lagi-lagi dari Zero berusaha untuk mendapatkan korbannya, dan itu dia target yang dimaksimalkan. Laos harus kembali kehilangan satu atlet yang lagi dan harus bisa berjuang kembali dengan sisa-sisa atlet yang ada, dan kali ini Zero berhasil bisa mendapatkan satu poin elimination untuk di menit yang ke-13. Ya betul, ini dia pergerakan demi pergerakan juga sudah dibangun oleh tim-tim lain lagi, dan kita bakal melihat antara itu MA itu mana sih? Malaysia kah ini? MA itu Malaysia. Malaysia, MYI, oh ya benar, MA itu Malaysia, MY itu Myanmar berarti ya, MYA ya, itu betul. Myanmar, oke. Soalnya gue biasa ngelihat Malaysia tuh MY gitu, terus tiba-tiba sekarang dia berubah menjadi MAS, jadi gue jadi agak, oh ya benar-benar, nggak salah berarti ya. Betul-betul aman-aman. Dan sekarang mungkin posisi dari tim Myanmar King akan lebih aman lagi, karena tepatnya dia juga cukup bermain dengan hati-hati. Dia membuka smoke terlebih dahulu sebelum nantinya mempergunakan vehicle untuk digunakan dirinya berotasi. Tapi di bagian atas lagi dari Ras melihat, tapi free shot yang belum bisa dimaksimalkan. Masih tembakan yang miss the target, dan King masih bisa touchdown masuk ke arah bagian pinggir tebing di bagian bawah lower ground. Ya betul, apalagi jumlah healing yang dipunya sama seorang Ras juga tidak terlalu banyak, cuma 3 healing, namun boostingannya lumayan banyak sih. Tadi kalau nggak salah ada 4 energy drink, 2 atau 3 painkiller gitu yang dipunya. Jadi menurut gua agak sedikit banyak lah, atau banyak untuk segi boostingannya. Kalau dari segi healing 3 menurut gua cukup untuk add kit, karena itu bisa dibawa sampai di circle yang keempat untuk menahan blue zone yang ketiga saat ini. Berbeda halnya dengan mid laner yang mendapatkan sebuah bangunan yang cukup enak. Ini gereja di sekitar Cumcer, di mana visionnya luas banget untuk memantau high ground dari arah selatan.
Yes, betul. Di bagian selatan juga sudah mulai ada beberapa gerak-gerik yang pantau, sama halnya dengan Vietnam Lamborghini yang belum Yuhai sempat lagi. memarkirkan kendaraannya, sudah di pick off juga lagi-lagi. Yuhai menambah poin-poin eliminasi untuk dirinya, dan Dry Bentley dari tim Brunei juga mengamati pergerakan ternyata dari rekan senegaranya Brunei juga yang berotasi di area terluar dari Chumacera. Ini entah kenapa ya, ini kayaknya pemikiran gua yang agak liar sih. Gua ngelihat pemain atau atlet dari Brunei ini dari tingkat kesabarannya mereka sabar banget loh. Nggak overpick, nggak YOLO, ngedenger bunyi di sekitar mereka, mereka nggak langsung tembak. Kalau memang tembakan itu nggak clear untuk mengamankan satu elimination, mereka nggak bakal nongolin palanya. Yes, yes, betul. Mereka benar-benar memaksimalkan momen-momen yang mereka punya, timing, dan sekarang mungkinkah timing dari mid laner bisa tepat, bisa connect karena swap dari Thailand mungkin akan coba diganggu pergerakannya oleh tim Vietnam, dan kita masih belum tahu swap masih bisa bergerak begitu leluasa, dan mid laner masih menang tembakannya juga bahkan dari swap terlebih dahulu mendapatkan 1 poin pertamanya untuk tim Thailand. Yes, tapi di bagian lain tadi ada one sec yang dipulangkan oleh Blue Zone. Berarti jumlah healingnya tidak mampu untuk diperjuangkan sampai dia masuk dalam zona. Tapi granat sudah mulai dimasak mid laner yang sudah tahu di tempat dia berada tadi ada yang menunggu. Granat bakal dilemparkan dan langsung saja connect dan berhasil mendapatkan poin untuk seorang mid laner. Tapi di bagian lain lagi-lagi kita melihat satu atlet Indonesia dipulangkan karena lobby. Potato masih belum bisa maksimal di game yang kedua ini. Nice try untuk Jaden dan juga Potato, karena itu adalah 2 atlet Indonesia yang sudah dipulangkan ke lobby sampai sejauh ini. Yes, betul, dan janganlah kita berkecil hati karena masih ada 4 atlet lagi yang sejauh ini posisi red face juga sudah mulai terpantau, dan kita akan fokus terlebih dahulu di mana Newbie masih berusaha untuk proning, dan Genfos juga ditumbangkan dengan Blue Zone yang mungkin sudah mulai semakin sakit dengan ada cicilan damage dari tembakan juga dari atlet lainnya. Yap, betul. Sementara Yuhai kali ini agak sedikit menurunkan temponya setelah mendapatkan 2 elimination. Namun granat dilemparkan dari seorang Newbie. Dan Yuhai nggak bisa membalas tembakan karena dia sedang berada di sebuah vehicle. Ini malah membuat langkah dari Yuhai terhenti. Harus pulang ke lobby dengan 2 elimination yang sudah dikumpulkan sedari tadi. Yes, betul, dan Great Elimination juga datang dari seorang Frankie, dan bahkan sekarang posisi dari Newbie juga diganggu oleh atlet-atlet lainnya yang masih bisa melihat betul jelas pergerakan dari tim Filipina, terutama dari seorang Newbie. Dan sekarang bahkan udah mulai ada beberapa atlet juga yang tumbang dengan Blue Zone yang sudah mulai semakin sakit, dan dari Aulan ataupun Satar dia juga udah melihat Awas pergerakan tapi granat. Oh no, Jisoo melontarkan granat, tapi Gatani di area lainnya berpindah mendapatkan lagi korban-korban tambahan, dan granat yang 2 kalinya akan coba dimaksimalkan oleh seorang Jisoo. Oh no, granat, Satar, Alan, dan untungnya masih bisa mengelak, masih bisa selamat Kak Pasta. Ya, untungnya Satar masih bisa bertahan dan dia bakal tarik mundur ke bagian belakang. Terlihat akan sangat jelas tembakan diberikan dan Alan masih bisa bertahan dengan low HP. Benar-benar licin, satu bocil dari GD Gits bertahan kali ini, tapi Blue Zone sudah mulai menutup circle yang keempat. Alan atau Satar harus segera bergerak ke tempat lain, dan Stone dipulangkan karena lobby. Ini menjadi kabar baik untuk semua atlet karena poin dari Stone terhenti membuat atlet lain bisa membalap. Posisi pertama yang saat ini ditempati sementara oleh seorang Stone. Yes, betul. Ada angin segar yang datang untuk para atlet yang masih tersisa. Masih ada 24 atlet yang masih berjuang terus-terusan, sama halnya dengan mid laner yang juga berjuang memainkan beberapa granat yang dia miliki. Akan coba memprediksi posisi dari seorang Blackham yang masih akan coba dicari dan diuber lagi, tapi Red Flash granatnya connect. Philip ditumbangkan, walaupun Luxi ternyata juga ditumbangkan oleh negara lainnya. Betul, Luxi dipulangkan karena lobby. Nice try. Tinggal 2 atlet Indonesia yang tersisa, menyisakan Red Face dan juga Satar. Silih berganti. Kalau tadi kita ngelihat Jaden dan juga siapa tadi, Luxi yang bertahan, atau Genfos tadi untuk di game sebelumnya, tapi kali ini kita melihat Red Face dan juga seorang Satar untuk 2 atlet Indonesia yang tersisa. Nice try untuk 4 atlet lainnya lagi, tapi Satar bakal close combat dan Satar menang. Park Jisoo dipulangkan ke arah lobby. Kali ini Alan mendapatkan poin pertamanya. Gue gak biasa bilang Alan. Satar berhasil mendapatkan poin pertamanya saat ini. Yes, betul, dan bahkan dari Red Flash masih di puncak klasemen dengan total poin eliminasi terbanyak dibandingkan atlet-atlet lainnya, dan bahkan gempuran juga sudah mulai semakin terjadi. Bagian center dari bagian Chumacera juga sudah mulai dipadati oleh beberapa atlet, dan kali ini kita melihat pergerakan dari Frankie yang juga masih cukup santai. Dia punya area, dia punya compound, dia akan coba mengecek sedikit ke bagian high ground, sedangkan dari Red Flash lagi-lagi headshot. Laos didapatkan 1 atletnya oleh seorang Red Flash. Indonesia.
Gila, ini udah mulai panas bos, Indonesia bos. Red Pass sudah mendapatkan 3 elimination, tapi masih ada 16 atau 14 atlet lain lagi kalau kita tidak menghitung atlet-atlet yang lainnya lagi dari Indonesia. Dan Red Pass hampir mendapatkan yang keempat, tapi ada still elimination yang terjadi karena tadi ada negara lain yang memantau target yang sudah diinginkan oleh seorang Red Pass, dan mobil terdengar dari arah high ground dan membuat langkah dari Red Pass lebih berhati-hati lagi. Tapi di bagian lain dari Beer 11 yang sudah mulai kedatangan tamu yang tidak diundang. Yes, kalau nggak salah tadi Satar yang datang masuk dalam pertahanan dari Beer 11 dengan UMP-nya. Beer 11 berhasil bisa menaklukkan satu atlet lagi dari Indonesia, dan kita akan fokus juga ke Red Pass yang berusaha untuk menambah pundi-pundi poin dia. Dan dari Froza mungkin akan cari, tapi ada gangguan juga yang ternyata diberikan juga dari atlet lainnya berusaha untuk mencicil lagi armor dari seorang Red Pass. Red Pass harus bisa bertahan karena dia menjadi tulang punggung terakhir untuk Indonesia saat ini. Dengan tersisanya 4 8 kit yang dipunya oleh seorang Red Pass, apakah mampu untuk mendapatkan BBCD di game yang kali ini? Tapi kelihatan juga dari bagian lain, sementara Red Pass sempat mendapatkan satu healingnya tidak akan sempat. Red Pass dipulangkan ke arah lobby. Nice try untuk Red Pass dan juga Satar. Lagi dan lagi masih belum ada BBCD yang bisa dikumpulkan oleh Indonesia, tapi kita masih harus tetap mendukung karena masih ada 3 game lagi, Windy. Just betul, dan kita masih fokus juga ke dalam fight yang masih terus terjadi dari Gatani. Tadi berusaha untuk memberikan beberapa shooting outnya ke bagian high ground, dicari lagi, diprediksi lagi posisi dari atlet-atlet yang ada. Dan kali ini sudah mulai banyak atlet yang memadati di bagian area compound, dan Gatani gudang batanya diisi oleh seorang diri saja. Ya betul, dan menurut gue ini bakal menjadi long fight karena circle-nya menuju ke bagian Chumcher, di mana cukup banyak bangunan yang ada di arah Chumcher ini, Windy. Bahkan masih ada high ground yang bisa dimainkan dari arah Frankie, dari arah siapa itu pemain dari Filipina H2R itu masih bisa memainkan high ground untuk dia masuk ke dalam zona. Yes, betul. Dan sebelum itu dari seorang Eroza juga dia masih bisa mendapatkan beberapa loot crate-nya untuk ditambah lagi restore dan juga beberapa utility mungkin. Dan kita masih lihat juga dari mid lane yang ternyata masih cukup konsisten juga, masih masuk ke dalam posisi top 11 untuk kali ini, masih berusaha untuk mendapatkan beberapa visionnya. Ada atlet yang ternyata bersembunyi di balik satu smoke yang udah mulai dia pop out. Ya betul sekali, mid lane yang masih bertahan ini kayaknya kalau mid lane bisa bertahan dia paling dekat untuk mengejar poin dari seorang Stone yang saat ini ada di bagian puncak leaderboard sementara dari game yang pertama tadi. Sementara kalau kita lihat pergerakan dari arah tim-tim Kamboja atau atlet-atlet Kamboja, mereka bergerak dengan sangat-sangat baik dan pergerakan mereka tuh bener-bener aman, nyaman, tentram, dan damai gitu loh. Dan ini dia, sebuah kesempatan yang didapatkan oleh seorang Gatani, tidak dilepaskan, mendapatkan poin pertama untuk seorang Gatani. Yes, betul. Pecahan pertama untuk tim Thailand 2 yaitu dari seorang Gatani, dan masih berusaha untuk masuk juga, masih aman posisinya, masih ada di bagian safe zone. Dan kali ini di bagian belakang dari range dia benar-benar YOLO banget masuk dengan menggunakan vehicle-nya, dan pasti ini mengundang adanya keriuhan ataupun keributan yang akan terjadi saat lagi di mana dari seorang Zero juga sudah melihat gerak-gerik dari seorang range. Ya betul, saling menunggu dan tembakan dari bagian atas, namun masih bisa ditutup dengan melakukan sebuah proning dan wow. Ditembak nggak bisa, granat pun berbicara, dan Beer 11 mendapatkan elimination yang kedua. Tapi dia sudah mendengar langkah kaki di bagian bawah, sudah mulai aware sepertinya Beer 11 bakal memainkan pintunya, dibuka lagi. Tapi ternyata tembok yang dia lihat, masih ada tembok-tembok yang muncul di depan dari Beer 11. Dikiranya langsung ngelas, tapi ternyata ada tembok yang menghalangi pandangan dan menghalangi tembakan dari seorang Beer 11. Aduh. Betul banget, dan sekarang kita masih lihat dari Frankie juga masih kokoh di bagian depan balkon, berusaha untuk bisa memberikan beberapa clear vision lagi dari Cam Zero. Juga akan coba dicari, akan coba dilihat lagi pergerakan langkah kakinya, mungkin akan coba didengarkan. Tapi baku tembak juga sudah mulai terjadi dari atlet-atlet lainnya yang masih berusaha untuk mendapatkan tambahan-tambahan poin eliminasi lagi untuk timnya. Aduh, gue masih kebayang apa yang dilakukan sama Bir barusan ya. Apa yang dia lakukan itu, kalau temboknya batanya bisa dijadiin poin, ini udah jadi poin buat Bir. Tapi kali ini mid lane kehilangan cukup banyak HP namun masih bisa aman karena dia merespon dengan cepat untuk menutup angle shot dan melakukan healing di dalam rumah.
Yes, betul. Dan kita bisa lihat juga penyebaran yang cukup rata dilakukan oleh para atlet. Ada yang mengambil ke bagian cumacara atas dan juga cumacara bagian bawahnya. Dan Gattani mengambil inisiasi bergerak dengan menggunakan bagian ditabrakan sudah masuk ke arah bagian compound yang diisi juga oleh Frankie. Mungkinkah Frankie bisa memberikan beberapa happy birthday ataupun surprising attack yang untuk bisa menambah lagi pundi-pundi poin eliminasi untuk seorang Frankie. Ya, bermain santuy aja, nggak usah buru-buru dan Frankie sepertinya melewatkan sebuah momentum karena permainan dari Gattani. Entah kenapa untuk di game kedua ini dia lagi menggelegar banget, Win. Iya, iya betul. Dan ini udah benar-benar luar biasa banget. Dan lagi-lagi Thailand juga masuk ke dalam jajaran atas. Masih ada 7 atlet lagi yang tersisa. Gattani masih berusaha untuk mempredik lagi granat di tangan kanan akan coba dikokang. Mungkin akan coba menciderai player dari Filipina H2R yang ternyata ditargetkan juga posisinya oleh Gattani. Ya, setengahnya udah bisa touchdown sedikit mendekat menuju ke arah zona, tapi entah kenapa apes banget pergerakan dari seorang H2R. Granat dilemparkan, timing netsnya tepat, akan segera meletup dan H2R pulang ke arah lobby. Sebuah timing nets yang begitu bagus dari seorang Gattani. Ini insting dia kalau kata Reski, lagi menyala ini Windy. Iya, iya betul. Dan sama halnya dengan senjata dari Beer Eleven yang semakin menyala lagi dengan ada peluru yang dilontarkan juga untuk bisa masuk ke dalam armor dari tim Kamboja. Dan Frankie, granat Zero harusnya bisa terkena cicilan damage ketinggalan. Dan itu dia, Thomas sudah perjalanan dari tim Kamboja untuk seorang Zero. Dan ini posisinya 2 untuk Thailand dan juga 2 untuk Vietnam. Ya, betul banget. Ini menjadi Thailand versus Vietnam. Sama-sama tersisa 2 wakil untuk 2 negara yang tersisa. Kali ini Gattani sudah mulai terspot. Akankah ditembak oleh seorang Beer Eleven? Namun ternyata angle-nya tertutup. Dan Beer mencari arah lain untuk bergerak berotasi. Sudah sangat terspot. Midlaner memberikan tembakan tapi touchdown terlebih dahulu dilakukan oleh seorang Gattani. Yes, betul. Midlaner tadi juga nggak mau terlalu overpick. Mungkin akan takut untuk bisa dirinya di pick off oleh atlet yang tersisa. Dan sekarang lagi berusaha untuk melakukan heal up terlebih dahulu sebelum nantinya akan kontes kembali, karena dia mungkin udah mulai bisa membaca titik-titik mana saja yang ditempatin oleh atlet-atlet yang masih tersisa. Ya betul, masih ada di area mereka dan ini terbagi dengan cukup adil. Ini seakan-akan kayak Midlaren bakal di versusin sama Beer Eleven, sementara Gattani akan menghadapi Frankie di bagian lain. Ini 1v1 situation untuk 2 negara yang tersisa di menit ke-27 ini, Win. Ya, saya betul. Vietnam, Thailand ini masih mengirimkan 2 atlet yang survive sampai ke posisi top 4. Dan sekarang giliran Gattani di kokang granat. Low toss, high tossnya akan coba segera dilontarkan. Dan ini akan ke tepat sasaran, tepat target. Tapi ternyata masih miss di target karena Frankie sudah bergerak sedikit ke bagian belakang. Udah mulai back off juga menjauhi posisi dari tim yang berusaha untuk mendapatkan. Ya, betul. Dan kali ini dari Midlaren juga sudah mulai melemparkan semua ke bagian depan sana. Woi, Midlaren bangun. Ini perang, bukan adu tidur-tiduran ya. Udah masuk circle terakhir. Rebahan terus, nyaman betul kayaknya. Dan Frankie juga sudah menunggu waktu yang tepat untuk menyeberang jalan. Dan Gattani melepas angle-nya. Sudah saling berhadapan-hadapan, Beer Eleven dan juga Gattani sepertinya cinta mereka akan bertemu. Tapi nggak ada tembakan menuju ke Beer Eleven karena pergerakan juga terlalu cepat tadi. Sementara Gattani sudah mulai memasak granat, akan dilemparkan ke depan sana. Dan Beer Eleven di happy birthday. Midlaren berhasil mendapatkan 1 lemparan granat. Tidak menghalangi langkah dari seorang Midlaren. Kembali mendekat juga ke arah seorang Gattani. Akankah kali ini dimenangkan oleh seorang Midlaren dengan wow, S12-nya dong, dan bakal dilemparkan sebuah lompatan ke bagian atas. Namun masih bisa digocek, berpindah ke tempat lain, malah dia yang buta. Dia yang lempar, dia yang buta. Nggak berani naik ke bagian atas dan masih bersabar. Gattani timingnya sih benar-benar bagus banget, tapi ada S12K yang siap ada di tangan seorang Midlaren. Reload ke bagian bawah, masih menunggu momentumnya dan nggak jadi naik. Win, nggak jadi naik dia ke atas. Yes, betul. Masih bermain kucing-kucingan sementara waktu di bagian belakang. Frankie menjadi pendengar yang cukup baik. Akan coba menjadi third party Israel. Gattani akan coba digrecokin dan belum keluar. Harusnya Frankie mendapatkan momen dan akhirnya Gattani dipulangkan dan top 2 untuk kedua atlet dari Vietnam. Ini dia. Perang satu negara terjadi antara Midlaren ataupun Frankie. Tapi terlepas dari hal itu, ini benar-benar menguntungkan tentunya untuk Vietnam. Karena siapapun yang mendapatkan WWCD, mereka akan membawa 20 poin placement. Tentunya dengan total elimination sudah mereka kumpulkan. Dan hanya terpaut 1 elimination saja antara Midlaren dan juga seorang Frankie. Yes, betul. Dan sekarang mereka juga masih berusaha untuk bermain dengan temponya masing-masing. Gak mau terlalu over juga posisi mereka. Sementara dari Frankie juga masih berusaha untuk memberikan beberapa picknya ke arah seorang Midlaren. Dan Midlaren masih punya compound, masih punya area untuk bisa dijadikan satu buah hiding spot untuk bisa mengelabui posisi seorang Frankie.
Ya betul, masih beradu di bagian broken wall tentunya sama-sama memiliki broken wall, tapi Frankie unggul dari segi high ground. Ini udah masuk circle yang ke-9 dan tembakan dilontarkan masih belum bisa mendapatkan, masih belum bisa menjatuhkan. Kali ini hanya cicilan damage yang diberikan, bahkan Frankie masih full HP. Hanya mid laner yang menerima sedikit damage yang diberikan oleh seorang Frankie. Masih beradu tembakan dan dengan M4-nya memberanikan diri untuk sedikit memberikan pick yang lebih dalam lagi ke arah Frankie. Namun sepertinya masih belum bisa mendapatkan sebuah momen untuk menyelesaikan game yang kedua ini, Windy. Yes, betul. Dan pick demi pick terus dilayangkan. Peluru juga ditembakkan dan bahkan diteleran. Udah mulai membuat low HP satu player. Itu udah jumping sudah dilakukan dan masih berusaha untuk bermain di area bagian broken wall. Dan ini udah 1v1 yang akan segera terjadi. Dan Midlaner bermain dengan timingnya dan saling melukai satu sama lain. Dan Midlaner lagi-lagi. Wow, DPS-nya digagalkan. Wow, dan akhirnya Frankie lah. S12 kah?